Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membahas hasil pengerjaan tugas pertemuan ke-11, yaitu terkait PT Purindo. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vira dan rekan-rekan saya ada Rahmania Dewi, Amanda Dewi Fadilah, dan Aurora Khairunisa. Baik, untuk soal yang pertama, sebutkan alasan-alasan utama mengapa menurut Anda sistem perhitungan biaya manufaktur PT Purindo perlu diperbaiki. Menurut kelompok kami, alasan yang pertama yaitu bertambahnya ragam produk atau segmen pelanggan. Jadi meskipun perusahaan masih memproduksi satu jenis produk, namun segmen pelanggan produk tersebut itu terus makin berkembang. Saat ini ada dua kelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan berbeda, yaitu pelanggan retail dan pelanggan non-retail, sehingga terdapat produk retail dan produk non-retail. Lalu alasan yang kedua yaitu meningkatnya biaya tidak langsung dan adanya teknologi produksi yang semakin maju dan menggunakan sistem komputerisasi, biaya tidak langsung mengalami peningkatan. Misalnya seperti biaya penyusutan mesin, perawatan peralatan, serta biaya setup saat berpindah produksi dari satu produk ke produk lain. Nah, jika biaya seperti ini dialokasikan hanya berdasarkan jumlah unit yang diproduksi, maka hasilnya tidak mencerminkan pemakaian sumber daya yang sebenarnya dari masing-masing jenis produk. Lalu, alasan yang ketiga yaitu persaingan pasar yang semakin ketat. Tingkat persaingan yang semakin tinggi menuntut perusahaan memiliki sistem perhitungan biaya yang lebih akurat. Sistem biaya yang digunakan saat ini adalah sistem lama yang masih dilakukan secara manual, sehingga perlu diperbarui agar informasi biaya yang dihasilkan dapat lebih tepat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, nomor 2. Jelaskan bagaimana Anda akan memperbaiki sistem perhitungan biaya manufaktur perusahaan menggunakan 3 langkah berikut. A. Penelusuran biaya langsung. B. Tempat penampungan biaya tidak langsung. Dan C. Dasar alokasi biaya. Nah, untuk yang A, penelusuran langsung, biaya kemasan seharusnya tidak dialokasikan berdasarkan jumlah potongan sosis per jenis produk, namun perlu ditelusuri secara langsung karena harga berkemasan berbeda untuk per unit produk retail dan produk non-retail. Yang B, tempat penampungan biaya tidak langsung. Di PT Purindo ada 9 aktivitas, yaitu aktivitas pertama pencampuran adonan sosis, aktivitas kedua pengisian adonan sosis ke kulitnya, aktivitas 3 pematangan sosis, aktivitas keempat pemotongan sosis, aktivitas kelima persiapan pengemasan sosis, dan aktivitas keenam yaitu pengemasan sosis. Nah, dari keenam aktivitas tersebut, aktivitas nomor 1 sampai dengan 4 itu dapat digabung menjadi satu tempat penampungan biaya tidak langsung, sehingga hanya ada dua tempat penampungan biaya tidak langsung, yaitu satu tempat penampungan biaya untuk aktivitas produksi dan dua tempat penampungan biaya untuk aktivitas pengemasan sosis. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya berdasarkan alokasi biaya pada aktivitas produksi, dasar alokasinya jumlah potong sosis, aktivitas persiapan pengemasan, dasar alokasi waktu persiapan, dan aktivitas pengemasan menggunakan jumlah kemasan. Nah, di sini untuk nomor 3, klasifikasikan seluruh biaya perusahaan menjadi biaya di tingkat unit yang dihasilkan, biaya di tingkat batch, biaya untuk memelihara produk, dan biaya untuk memelihara fasilitas. Nah, di sini untuk biaya di tingkat unit yang dihasilkan itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik pabrik, biaya kemasan, eh, ya. Kemudian biaya di tingkat batch ada biaya Departemen Teknik Produksi termasuk gaji, biaya operasional truk pengiriman, biaya perawatan truk pengiriman, dan juga biaya Departemen Pengiriman termasuk gaji. Selanjutnya biaya untuk memelihara produk ada biaya iklan dan juga biaya Departemen Pemasaran termasuk gaji. Yang terakhir
Biaya untuk memelihara fasilitas ini ada biaya air pabrik, biaya kebersihan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya seragam karyawan pabrik, biaya bahan baku langsung termasuk masker, seperti masker, sarung tangan, dan penutup kepala, biaya penyusutan mesin pabrik, biaya pemeliharaan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya pemeliharaan gedung pabrik, biaya gaji penyelia produksi, biaya gaji manajer produksi, kemudian ada biaya penyusutan gedung kantor, biaya pemeliharaan gedung kantor, biaya kebersihan kantor, biaya asuransi gedung kantor, biaya operasional kendaraan kantor, biaya pemeliharaan kendaraan kantor, biaya Departemen Administrasi dan Umum, termasuk gaji, dan yang terakhir, biaya pimpinan perusahaan termasuk gaji. Baik, untuk selanjutnya nomor 4, berdasarkan informasi tambahan, hitunglah berapa besarnya subsidi silang yang terjadi antar produk dalam menghitung biaya manufaktur. Untuk yang pertama ada untuk retail, diketahui bahwa produk ada 800.000 kemasan, itu dapat dilihat pada halaman 94 pada buku biru. Lalu untuk biaya kemasannya yaitu Rp120 ada pada halaman 90. Untuk waktu persiapan satu batch-nya itu 20 menit per 10.000 potong, itu dari halaman 90 juga. Lalu untuk biaya departemen teknik sebesar 216.960.000 itu dari halaman 94. Lalu untuk satu kantong sama dengan 10 potong pada retail itu ada pada halaman 87. Maka untuk biaya kemasannya yaitu 800.000 kemasan dikali dengan Rp120.000 biaya kemasan, yaitu menghasilkan 96 juta. Dari 800.000 kemasan dikali dengan 10 potong per kantongnya itu menghasilkan 8 juta. Lalu 8 juta dibagi dengan 10.000 potong maka menghasilkan 800 batch. Untuk waktu untuk 800 batch tersebut dikali dengan 20 menit maka menghasilkan 16.000 menit. Untuk biaya departemen tekniknya maka 16.000 menit dibagi dengan 48.000 menit dikali dengan biaya departemen tekniknya yaitu 216.960.000 menghasilkan 72.320.000. Maka untuk biaya retailnya menjadi 96 juta ditambah dengan biaya departemen teknik sebesar 72.320.000 maka menghasilkan 168.320.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, non-retail diketahui produk 320.000 kemasan. Itu dilihat dari halaman 94. Untuk biaya kemasan Rp600. Itu dilihat di halaman 90. Dan untuk waktu persiapan satu batch, biaya departemen teknik sebesar 260 untuk satu kantong sama dengan 100 potong itu di halaman 87. Maka biaya kemas sama 320.000 kemasan dikali Rp600 sama dengan 192 juta. 320.000 dikali 320.000 kemasan dikali 100 potong sama dengan 32 juta, dan 32 juta potong dibagi 10.000 potong sama dengan 3.200 batch. Untuk waktu sama dengan 10 menit dikali 3.200 batch sama dengan 32.000 menit. Untuk biaya teknik itu 32.000 menit dibagi 48.000 menit, kemudian dikalikan dengan 216.960.000 sama dengan 144.640.000. Dan untuk biaya retail sama dengan
192 juta ditambah 144.640 juta sama dengan 336.640.000. Demikian prestasi yang dapat kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.